Oke, kita ulang gede ya. Tolong diikuti. Hajimashite. Belum ya, udah kelihatan sekarang? Kayaknya udah ya. Udah di layar ya. Hai. Sudah. Hajimashite. Hajimemashite. Watashi no namae wa Watashi no namae wa Gede Ari Wiranata desu. Gede Ari Wiranata desu. Ari to yonde kudasai. Ari to yonde kudasai. Kotoshi wa 18歳で独身です。Watashi wa 18で独身です。私の趣味はスリです。私の趣味は釣りです。長所は真面目で自信がある人です。上司は真面目で自信がある人です。短所は少し恥ずかしがり屋です。私は少し恥ずかしがりです。短所は少し恥ずかしがりです。私は少し恥ずかしがりです。はい。Kita ulang sekali. 短所は少し恥ずかしがりです。私は少し恥ずかしがりです。日本へ行く目的は日本へ行く目的は日本人の働き日方や本人の働き方や日本の技術を学びたいです。日本の技術を学びたいです。それから日本で学んだことはインドネシアで活かし、自分で会社を作りたいです。それから日本で学んだことはインドネシアで活かし自分で会社を作りたいです。仕事はどんなに大変でも一生懸命頑張ります。Naikin nadanya di belakang. 仕事はどんなに大変でも一生懸命頑張ります。Oke, di sini bukan isyokemei, bukan ya. Kita hapus saja dah. Kalau gini, ini yang panjang itu vokal E-nya. I-nya senyap. Kita ulang. Shigoto wa donna ni taihen demo isshoukemmei ganbarimasu. Ganbarimasu. Gitu. どうぞ。仕事は仕事はどんなに大変でも一生懸命頑張ります。ですから、ぜひ私にチャンスをください。ですから、ぜひ私にチャンスをください。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。Dicepetin coba. どうぞよろしくお願いします。Oke, lagi sekali kita sedikit cepetin. Hajimashite. はじめまして。私の名前はGede Ari Wiranata です。私の名前はグデアリ・ウィラナタです。アリと呼んでください。アリと呼んでください。アリと呼んでください。はい。今年は18歳で独身です。今年は18歳で独身です。私の趣味はスリです。私の趣味は釣りです。長所は真面目で自信がある人です。長所は真面目で自信がある人です。短所は少し恥ずかしがりです。短所は少し恥ずかしがりです。日本へ行く目的は日本人の働き方や日本の技術を学びたいです。日本へ行く目的は日本人の働き方や日本の技術を学びたいです。それから日本で学んだことはインドネシアで活かし自分で会社を作りたいです。それから日本で学んだことはインドネシアで活かし自分で会社を作りたいです。仕事はどんなに大変でも一生懸命頑張ります。仕事はどんなに大変でも一生懸命頑張ります。一生懸命じゃない。一生懸命。一生懸命頑張ります。Jangan di 一生 Mei. 懸命頑張ります。Baca aja yang biasa ini. Nggak ada I kan ini sekarang.
一生懸命頑張ります。はい。ですから、ぜひ私にチャンスをください。ですから、ぜひ私にチャンスをください。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。Hai, kalimata. Arigatou gozaimasu. Coba latihan lagi. Jadi sedikit demi sedikit dipercepat ya. Ya. Oke, lanjut ke Alpas. Tolong di-unmute dulu, Dek. Udah. Hai. Ya, coba dimulai lagi, coba. Hajimashite. Hajimemashite. Watashi wa Inyoman Alpas Stanta desu. Inyoman to yonde kudasai. Kotoshi wa Nijungu Saide Tokushin desu. Watashi no Shumi wa Saka desu. Chosho wa Majime de Kantani Akaramenai Hito desu. Tancho wa Taberu no ga Oe desu. Nihon e iku mukiteki wa Nihonji no hataraki kata ya Nihon no ginjutsu o manai bitai desu. Sore kara Nihon de mananda koto wa Indonesia ni mochi kaite jibun de kaisa o sukuritai desu. Shigoto wa dona ni tain demo isukenmei genbarimasu. Desu kara zehi watashi ni chansu o kudasai. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, kalimata. Sekarang coba ikuti lagi ya. Tadi ada di bagian akiramenai. Selalu di situ salahnya. Tolong ditekan di situ ya. Nanti bisa didengar kok videonya. Akiramenai. Serius nih. Coba ikuti. Hajimashite. Harus tegas ya, harus tegas kayak pas kayak angkatan gitu loh. Kalau misalnya dia sama atasannya kan tegas ya. Ya. Hajimashite. Ya. Hajimemashite. Watashi wa Inyoman Alpas Stanta desu. Watashi wa Inyoman Alpas Stanta desu. Inyoman to yonde kudasai. Inyoman to yonde kudasai. Kotoshi wa 25歳で独身です。Kotoshi wa Nijungu sai de dokoshin desu. 私の趣味はサッカーです。Watashi no shumi wa saka desu. 長所は真面目で簡単に諦めない人です。Chonsho wa 長真面目所で長所は長所は真面目で簡単に諦めない人です。諦めない。諦めない人です。Ini pronunciation-nya atau pengucapnya chosho ya. Chosho wa majime de Chosho wa- kantang ni akiramenai hito desu. Ulang sekali. 長所は真面目で簡単に諦めない人です。 Okay. 短所は食べるのが多いです。短所は食べるのが多いです。日本へ行く目的は日本人の働き方や日本の技術を学びたいです。日本へ行く目的は日本人の働き方や日本の技術を学びたいです。 Manai ini juga di bagian manabitai juga ya. Tolong ditekanin. Kita ulang lagi sekali. 学びたいです。 Oke. Manabitai. Manabitai. 学びたいです。 Oke, kita ulang. 日本へ行く目的は日本人の働き方や日本の技術を学びたいです。日本へ行く目的は日本人の働き方や日本の技術を学びたいです。 それから日本で学んだことはインドネシアに持ち帰って自分で会社を作りたいです。それから日本で学んだことはインドネシアに持ち帰って自分で会社を作りたいです。 仕事はどんなに大変でも一生懸命頑張ります。Naik nadanya di situ ya. 仕事はどんなに大変でも一生懸命頑張ります。 Gambarimasu yang itu. Gambarimasu gimana ke orang tegas gitu. Ishokkemme gambarimasu. Coba ulang deh. 一生懸命頑張ります。 ですから、ぜひ私にチャンスをください。
desu kara. Zehi watashi ni chance wo kudasai. Nah, di bagian ini juga naik lagi sedikit. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yorishiku onegaishimasu. Nah, onegai shimasu. Onegai shimasu. Oke. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yorishiku onegaishimasu. Itu aja ya. Nanti silakan dilatih lagi, Dek ya, berdua. Ari juga sama. Ini buatlah setegas mungkin. Mungkin nanti bisa di searching juga di YouTube gitu ya, sambil contoh buat apa Jiko Soka itu kayak gimana ininya, pembawaannya gitu. Mimiknya itu kayak gimana. Ya lebih bagus nanti ya. Dan nanti mungkin nanti juga akan saya ajarin lagi, jangan terlalu tegang mukanya. Jadi kalau mau senyum, hajimashite, watashi wa. Kalau mau senyum, smile sedikit nggak apa-apa. Yang penting jangan ketawa terlalu lebar. Yang penting ada senyum, smile di situ. Jangan terlalu tegang. Karena kalau tegang itu kayak apa karakter kita itu tertutup oleh rasa tegangnya itu. Makanya orang Jepang itu biasanya sukanya orang yang akarui atau yang periang dia. Kalau suka senyum, oh ini kayaknya orangnya friendly nih. Nanti gampang diajak kerja gitu loh. Pengalaman sampai saat ini sih kebanyakan seperti itu. Dia lebih suka memilih orang yang murah senyum. Ya. Jadi kalau salah ya senyum saya ketawa aja nggak apa-apa. Tapi maksudnya dalam artian tidak tertawa terbahak juga ya. Maksudnya jangan langsung down kalau kita salah. Jadi pembawaannya senyum saya gitu aja nanti. Nanti kan saya tambahkan untuk aja apa namanya itu pengetahuan terkait itu. Yang penting ini dulu dikuasai benar-benar pembawaannya di mana harus naik, terus di mana datar, terus di mana kita harus benar-benar nunjukin bahwa kemauan kita itu keras bekerja di Jepang. Itu di bagian ini. Shigoto wa donna ni tahen demo isshokenmei gambarimasu. Ini kalau artinya kalau diartikan sempat saya jelasin ya, shigotonya seberat apapun ya, saya akan tetap bersemangat gitu. Kan benar-benar mewakili semangat kita sebenarnya di sini. Makanya di bagian sini ini harus benar-benar pembawaannya. Nah, kemudian bagian kata-kata untuk niju gosai. Niju ini juga salah sering ya. Niju gaosai itu. Kalau di sini niju gosai de ya. Kalau di sini akiramenai. Aki yang untuk motor itu akirame. Aki sama rame nai. Jadi akiramenai. Akiramenai itu desu kalau di sini. Akiramenai. Coba ini aja dulu nanti dilatih lidahnya. Akiramenai, akiramenai itu desu, akiramenai itu desu, akiramenai itu desu gitu misalkan. Ya. Tansewa taberu noga. Tansewa taberu noga. Oh iya desu. Kalau ini udah oke. Kalau dulu baru teberu ya, bilang. Ini tak ya. Iya. Ingat aja kalau ada seperti ini di bahasa Jepang itu huruf kayak gini nih ya, itu pasti dibaca dia, nggak ada dibaca Karena ejaan di Jepang itu nggak ada nya, dia cuma 5. A, I, U, E, O. O-nya nggak ada. Kalau dikira kan kadang ada tambahan lagi satu. Oh dia nggak ada. Kemudian untuk Ari tadi di bagian Dokusin sama Jisin. Ya, nanti tonton aja videonya, koreksi dirinya salahnya itu di mana. Dan harapannya pertemuan berikutnya ini sudah benar-benar di luar kepala. Yoroshiku onegaishimasu. Coba sehari latihan nggak? Kayaknya nggak deh. Kalau pengalaman saya ngajar ngelihat perkembangan seperti ini kayaknya nggak berlatih satu hari itu, nggak setiap hari latihannya. Bener nggak? Iya. Sehari. Coba ini satu hari diambil sejam aja. Saya yakin kok apal ini. Kalau ini cuman sekedar cuma kelo saya hafal. Harus jema 1 jam minimal sehari itu hafal dah. Kalau hiragana juga minimal, kalau di sini kita targetin seminggu biasanya. Seminggu itu harus hafal. Nulis saja dulu. Karena setelah nulis huruf-huruf itu baru kita kombinasikan satu huruf ada menjadi 2 huruf, 3 huruf. Nah, dari situ baru kita belajar nulis kosakata. Itu targetin dirinya seminggu, paling nggak 2 minggu lah, paling lama gitu. Jangan sampai berbulan-bulan ngapalin hiragana sama katakana. Nanti lama nanti. Harus punya target nih, kalau nggak gitu lama nanti belajarnya.
Nanti kasihannya kan seandainya memang cepat lulus kan, sekali interview bisa lulus gitu kan, masuk ke sini tuh kelabaan nanti. Karena ya itu seperti saya bilang kemarin, kita belajar situ tidak menggunakan huruf romaji kayak gini. Ini romaji namanya atau huruf Latin itu romaji bahasa Jepangnya. Kita langsung gunain hiragana sama katakana. Nanti kasihan nanti kelabaan. Nih, bisa nggak? Dikiru nggak? Nah, dikiru desho? Bisa kan? Bisa. Harus bisa jawabannya ya, harus bisa. Itu motivasinya harus dari diri sendiri. Kalau kita bilangnya bisa, otomatis otak kita akan berpikir, kengken caranya Raga bisa gitu. Kalau kita udah bilang nggak bisa, nah udah nyerah duluan, otomatis otaknya juga akan diem, dia nggak kerja. Oke, tuh desnya saya matiin videonya karena udah selesai ngebahas ini. Nanti saya akan kirim berupa link ya. Mau nanya satu lagi Om, Ya, silakan. perbedaan hiragana sama katakana itu di mana ya Om? Agak bingung itu. Penulisannya beda. Ya. Iya kan? Oke, sebenarnya Iya ini sih beda emang. secara aturan biasanya tadi yang saya pelajari ya. Jadi kalau huruf hiragana itu digunakan untuk Iya, menulis huruf atau benda-benda yang memang berasal dari Jepang. Memang benda-benda yang memang ada di situ dan memang itu adalah benar-benar asli Jepang. Itu menggunakan huruf hiragana. Kalau katakana itu digunakan untuk menulis bahasa serapan, bahasa yang masuk dari luar Jepang. Misalkan nama Misalkan orang nama orang kan, nama orang misalkan terutama orang asing ya. Kalau orang Asing Jepang ya. ya. dia ada kanjinya jadi ada hiragananya. Tapi kalau kita kan nggak ada kanji tuh, misalkan nyoman itu pasti akan ditulis dengan katakana. Iya. Kemudian nanti kalau misalkan adik-adik misalkan mau bilang Lampung, nah Lampung kan nggak ada tuh di bahasa Iya. Jepang yang aslinya. Jadi itu akan ditulis dengan katakana. Makanya bahasa-bahasa yang datang dari luar Jepang itu akan menggunakan katakana. Itu praktisnya dia. Jadi ketika kita melihat huruf itu katakana, berarti kita tahu, oh ini bukan bahasa asli Jepang ini, bahasa serapan, bahasa yang diambil dari luar gitu. Ya. Itu praktisnya kalau Jepang. Itu secara aturan, walaupun nanti ada penyimpangan pemakaian di dalamnya. Kalau di Jepang ada juga yang nulis seperti apa pemberitahuan dan segala macam itu dengan huruf katakana. Walaupun dia itu adalah sebenarnya ada bahasa Jepang aslinya gitu. Tapi nggak usah kita bahas itu biar tidak terlalu lebar. Dalam ingatannya intinya gitu aja. Kalau misalkan hiragana digunakan untuk menulis nama-nama asli atau nama-nama benda apa segala macam yang sudah asal atau berasal dari Jepang atau asli Jepang. Kalau katakana itu adalah untuk menulis bahasa serapan yang masuk dari luar Jepang, yang tidak ada di Jepang tapi masuk seperti sekarang ada smartphone kan, itu juga akan ditulis dengan katakana. Terebi itu kan, Terebi itu kan televisi. Dia kan nggak punya Iya. dulu itu Terebi, itu ditulis juga dengan katakana. Caranya gimana? Caranya nanti ketika adik-adiknya sudah masuk ke pola kalimat atau ke menghafal kosakata, di situ akan ada mana yang huruf hiragana, mana yang katakana. Itu nanti caranya cuma menghafal. Kalau terebi adalah huruf hiragana, gitu misalkan. Makanya nanti kalau menghafal kosakata itu harus sambil nulis. Kalau cuma menghafal membaca itu nggak tahu juga nih, karena setiap orang juga punya ini ya cara tersendiri ya. Tapi kebanyakan sambil nulis itu akan lebih bagus. Nulis, baca dulu, tulis, jadi kita bisa pronunciation-nya dapat, nulisnya dapat, hafal gitu. Kalau kita cuma menghafal, membaca aja, paling yang kita dapat cuma hafalannya saja. Kayak nanti kalau misalkan kita ingin menghafal itu lebih bagus seperti ini. Haji memashite, kita baca, tapi bersuara. Haji memashite, baru kita tulis. Lagi, watashi, baca, kerasin suaranya. Watashi, watashi. Cepet dah, dapat. Kalau kita cuma baca dalam hati kayak gini, otaknya cepet ya. Cuman ketika suruh ngomong, ngeluarin itu yang susah. Karena lidahnya tidak terlatih. Makanya kalau bisa itu berbarengan. Sambil menghafal, sambil belajar pengucapannya gitu. Itu akan jauh lebih bagus hasilnya. Hai, ada lagi yang bertanyakan? Sudah. Ada, Ari?
Mang, ada Mang? Dajobu. Oke, dajobu nih. Dajobu. Dajobu itu nggak apa-apa gitu. Dajobu nih.